Jadi 28 tuh bersih, jadi ada dipakan saya nggak hitung. Seminggu kurang lebih pemijahannya bisa 30.000, bisa 30.000 pembenihan. Ini kalau memang dianggap sama saya pembenihan ini rugi untuk pembenihan gitu, udah nggak usah dilanjut, maksud saya untuk satu siklus ini ya. Emang yang selama ini Bapak lihat sebenarnya bisnis di perikanan ini bagaimana Pak? Bukannya permintaannya besar itu? Permintaannya besar, modalnya besar lagi Pak. Untuk pemula, kurang kali, Pak. kalau untuk bisnis janganlah. Kalau saya nyaranin jangan ya? Iya. Ya apalagi sekelas saya, jangan, maaf ya, sekelas saya anaknya banyak masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bumi Wirasta dengan Delva. Saat ini saya ada di Kabupaten Tangerang dan saya bersama dengan Pak Sarudi. Ya. Pak Sarudi ini adalah petambak petani ikan nila pemula, benar-benar pemula, baru panen satu siklus dan hasilnya lumayan ya, bisa mencapai 4 ton, dan itu pun sebenarnya boleh dibilang korban YouTube juga ya Pak. Korban nonton YouTube gitu. Tapi termasuk berhasil juga, saya bilang bisa panen 4 ton itu kan. Nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Sebelum ini Pak Sarudi, Iya. pernah budidaya lele juga ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya dimulai waktu itu tahun 96, miara lele sampai 99 kali masih. Ketika itu emang saya kena musibah. Oke. Di udahan tuh. Iya. Jadi disambung lagi kemarin nih tahun 2018 saya miara lele gabus. 98 kena musibah terus Iya. udah nggak miara lele lagi. Kemarin ini gabus ceritanya tuh dari 2018 3 tahun kurang lebih sampai 2021. Jadi bekasnya ini nih, bekas pemijahan itu tuh Pak, kolam itu tuh kolam jerigen tuh. Oh yang ini ya Pak? Ya. Pemijahan lele? Bukan, gabus. Oh gabus. Jadi ternyata kalau buat bisnis kelamaan gitu. Setahun ya? Nggak masalah Pak? 3 tahun. Setahun dia Pak. Panennya Pak? Setahun. Setahun ya? Setahun, berarti saya 3 tahun tuh kelamaan. Waduh, saya bilang kelamaan nih. Pas saya pindah ke sini 2 tahun yang lalu tuh, saya sebetulnya nggak ada niat niara nila Pak. Jadi saya ini ngebersihin rumput aja supaya nggak jadi lagi, gimana nih caranya nih. Saya tindihin pakai kolam aja kali ya gitu. Jadi ceritanya ditindihin pakai kolam nih, rumput nih pada mati kan sebenarnya. Ini terus diisiin pakai kolam-kolam bulat ini. Iya, kolam-kolam bulat nih, akhirnya nggak ada rumput nih. Kalau dikit-dikit kan kita bisa bersihin, kalau sekali banyak susah gitu. Akhirnya saya coba dulu itu dikit-dikit, masuk 19 kolam nih. Ukuran berapa? Diameter 3 ada 15 totalnya nih, yang 15. dipasang 14. Satunya nggak saya pasang tuh, nggak ada tempatnya. Kolam diameter 4 2, diameter 8 2 tuh. Jadi saya isi kemarin 4,5 kintal ya. Anakan 4,5 kintal. 4 kintal setengah masih ada kosong nih. Seukuran berapa? 2 jari. 2 jari. Sekitar 80 ya? Sekitar 1,50 kilo. 50, 45 lah. Nggak sampai 60. Jadi ceritanya masih ada kosong 2 karena tebarnya agak padat gitu. Ya saya lagi kecil sih nggak ada kendala. Itu 1,5 bulan ada masalah di listrik, baru ketahuan tuh kendalanya di sini nih. Jadi pada saat Bapak udah tebar ikan segala macam, Bapak udah pakai blower? Udah pakai blower dari Padel Pak langsung. Oh langsung itu? Iya langsung, itu mulai itu. Oh. Saya nggak coba-coba pakai apa dulu, nggak langsung ya? Langsung aja. Jadi berarti benar-benar Bapak belum pernah itu langsung aja bikin jalan? Belum pernah. Beliin instalasinya juga, ngarahin instalasi juga saya udah
Ya saya pikir ada yang kerja inilah. Tanya-nanya ngobrol, oh bisa udah. Yang kerja bisa udah kerjain, Ya. kerjain ini gitu. Gini caranya gitu. Aja dia bisa lah semua. Saya pikir mendekati sempurna sih enggak ya, maksudnya sesuai harapan lah gitu. Sesuai harapan saya aja. Terus udah gitu yang 19 kolam ini masih ada tersisa 2, nggak terisi tuh. Oke. Nah, saya bilang ini nanti buat cadangan ketika besar ngembangin itu gitu ya, dikurangin nanti pindahin gitu. Buat Ternyata udah keenakan, akhirnya padat terus sampai itu besar tuh Pak. Emang padatnya berapa Pak? Diameter 3 isi Pak? Nah ini 1100 saya isi. Diameter 3 1100. 1100, rata-rata ini 1100 nih. 1100 semua rata-rata. 1100, jadi 22 kilo, 21 kilo. Diperkirakan itulah, kurang lebih. 1200, 1100. Terus yang itu juga 6.000 kurang lebih. 6.000 yang diameter 8. Yang diameter 8. 6.000. Akhirnya saya udah siklus pertama 3 bulan tuh saya angkat. Ya udah dapat 2 ton 2 kintal ya pertama tuh. 2 ton 2 kintal dah. Semuanya tuh Pak? Iya semua, saya sortir semua. Saya ulang lagi nih berapa bulan lagi ke depan gitu kan. Saya nggak hitung sekali satu siklus itu 5 bulan enggak. Satu siklus itu 3 bulan. 3 bulan dulu. Jadi Bapak angkut semua 100%? Enggak 100%, saya sortir, yang sisanya saya hitung ulang gitu. Saya hitung ulang. 2 ton itu apa? 2 ton itu hasil panen yang sortiran. Oh panen sortiran, ya. Panen parsial pertama. Ya, parsial yang pertama 2 itu ton. 2 ton 2 kintal. 2 ton 2 kintal. Jadi saya pikir nih, ini udah panen satu siklus 3 bulan aja, jadi ngitung listriknya gampang nih. Iya. Ngitung pakannya gampang, ngitung ininya gampang. Jadi satu siklus saya hitung itu. Sebenarnya sini total keseluruhan Pak, 5 ton ada. Nanti dulu, Bapak satu siklus pertama. Iya. Berarti masih ada ikannya? Masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Artinya siklus parsialnya itu saya angkat 2 ton 20, 2 ton 200 itu maksud saya. Nanti 2 bulan kemudian setelah panen itu hitung ulang. Itu dapat berapa ton? Nah, itu jadi kemarin ada 4 ton total keseluruhan dari total itu dari awal 4 ton 200. Jadi yang belakangan berarti ada masih ada 2 ton. Nah, ini masih sisa 2 kolam nih, masih ada nih. Ini masih yang ada. dari 2 ton juga masih sisa 2 kolam. Masih ada sisa 2 kolam. Masih ada 2 kolam. Karena itu nyisain tetangga, rupanya itu lebih dari 1 kintal, Pak. Lebih dari 1 kintal? Iya. Saya kadang-kadang 1 hari aja saya ngeteng itu yang kerja udah berapa? Dapat 800 deh. 800.000. 800.000, lumayan nih. Besoknya lagi, ini udah 2 minggu. Udah 2 minggu Pak. Ada terus yang ini laku terus gitu. Tadi aja ada dapat 400.000. Jadi saya hitung total keseluruhan itu udah dapat sekitar 5 ton ada kali Pak? Ya bisa ada 5 tonnya semuanya. Semua 5 ton ya? Ada sekilo 2 dah. Sekilo 2? Ada sekilo 2. Waktu siklus pertama yang 2 ton 2 kintal itu beratnya berapa Pak? 45. Yang sekilo 7, sekilo 6 saya ini apa biara lagi ya, itu sisanya 2 ton lagi lah. 2 ton lagi masih ada lagi. Saya jual lagi 2 ton lagi tuh. Jadi yang ini sisanya aja udah nggak saya jual lagi gitu. Padahal ini juga masih dijual, cuma tetangga kasihan gitu. Karena tetangga ngeliatin ikan ini nggak ngerasain mau kali, jual Pak. nggak gitu. Ada yang dikasih, ada yang di. Emang Pak apa namanya gampang nggak sih Pak bikin biovlog itu Pak? Bapak kan ini awal sekali kan berarti bikin biovlog. Iya begini, karena otodidak ya saya nggak ada yang nggak ada gurunya ya saya. Nggak ada mentor ya? Nggak ada mentornya. Jadi saya sebetulnya saya ada sih mentor mah dari Popan itu. Cuman saya mau nanyanya kalau sering-sering malu gitu. Jadi saya seininya sendiri aja, saya pakai botol aqua aja, saya taruh gitu. Sebelum kalau SOP-nya tuh campurin probiotik kayak gimana itu? Aturannya sesuai ini Pak, sesuai yang di YouTube itu 1 minggu sekali gitu kan, sekian persen gitu. Jadi murni itu Bapak ngeliat yang di YouTube. Nah, sebetulnya sih sebelum waktunya ditambahin udah saya tambahin, karena apa? Karena memang ngikutin itu dia kan. Setelah saya teliti, sebetulnya kalau saya teliti sekali ya, seharusnya belum Pak, setengah bulan juga masih bagus. Biovlognya saya belum dikasih probiotik. Harusnya enggak. Yang jadi Bapak mungkin pas nontonnya orang jualan bakteri suruh tiap minggu.
Jadi kesininya kan saya jadi pinter akhirnya kan. Wah, Iya, iya. iya. Ya itu dari pertama itu sampai sekarang tuh nggak pernah ganti tuh Pak. Udah ada 1 bulan. Probiotiknya. Iya, kalau saya lihat ininya apa namanya biofloknya bagus loh Pak. Iya. Mm-mm. Memang bioflok itu kan dia makhluk hidup, Pak. Iya, Asal makhluk hidup. oksigennya cukup, aeratornya cukup, Heeh. dia hidup terus. Paling ditambah ini doang apa namanya molase aja. Molase. Iya. Nah, walaupun dia udah tua, kan dia mati, Pak. iya. Kalau ada makanannya, Ada makan hidup dia lagi. berkembang hidup iya, lagi, gitu. Heeh. Saya tambah paling isunya aja. Kemarin punya 2 jerigen udah dari Popan tuh. Saya yang 1 jerigen masih tersisa, saya kasih itu aja satu kali sebulan sekali udah. Sebulan sekali kasih molase itu. Kasih molase itunya nggak pernah saya tambah probiotiknya. Memang ilmu Bagus. yang paling bagus itu ya nyoba sendiri. Kalau kita denger, baca atau Iya. nonton itu baru pengetahuan. Belum Iya. jadi ilmu. Belum. Kalau udah nyobain udah ilmu pengetahuan Iya. tuh, Pak. Makanya Itu selama proses itu ada yang mati nggak Pak ikan? nggak ada. Nggak ada. Saya termasuk kalau mati normal nggak ada, jarang ya. Ah, Saya bisa nemuin 1 bulan sekali juga, 1 juga jarang kali. Jarang ya? Jarang termasuknya. Saya kemarin kalau ada kematian tuh biasanya ini Pak apa kolamnya normal, air normal. Biasanya itu ini apa apa namanya tuh Amoniak. amoniak aja. Amoniak naik. Iya, amoniak naik gitu. Mati 3-4 gitu memang. Ya, kalau udah kelihatan udah ini buru-buru saya ganti air. Ganti semua apa separuh? Enggak, separuh aja. Separuh ya. Kalau ganti semua itunya takut habis Pak. Apanya, Pak? Probiotiknya habis. Oh, iya. Biofloknya nanti Kalau airnya Bapak dari tanah ya? dari tanah saya. Dari tanah, Dari, ya. Saya ada boran 80 meter tuh. Pas diperiksa sama itu di lab memenuhi syarat. Dia 7,6 indunya apa pH-nya. Terus nitritnya juga 1%. Terus kadar zat besinya juga 1%. Terus ini apa namanya TDS-nya juga memenuhi syarat 2,5% gitu. Iya, iya. Baru begitu air naik kan langsung dicek semua tuh. Terus air dari tandon juga dicek juga, memenuhi syarat semua. Jadi nggak ada yang harus apa namanya ditaruh dulu gitu baru besok dikasih. Enggak, kalau saya langsung datang hari ini ikan, hari ini kasih air nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena dia udah memenuhi syarat 7,6 itu. Dari jumlah kolam ini kan ada total berapa tuh? 19. 19. Iya. Aeratornya udara berapa gitu Bapak? Iya, maksud saya begitu pertama di setting 3.500 nih semua kolam nih. Begitu diukur ininya apa? DO-nya itu 3,8, nggak nyampe 4, Pak. Pada settingan RPM apa settingan hash-nya 3.500. 3.500 di setting 3.500 itu nggak ada 4. Nggak ada 4 DO-nya. 3.500 LPM. Ya, Oke. nggak ada 4 tuh DO-nya tuh. Empat, Pas iya. begitu ini taikin Pak katanya sedikit, taikin sama saya 4.000. 4.000 itu ada 4,2 Pak. 4,2. Iya, udah cukup itu aja, segitu aja Pak, gitu kata yang ngukur. Jangan taikin lagi, jangan. Nah, dia bilang jangan kan, udah gitu. Tapi begitu saya lihat teman-teman nih, kalau mau panen sebulan lagi itu biasanya RPM-nya ditaikin tuh Pak. DO-nya biar sampai 6 sampai biar ya. ini sebenarnya bisa sampai 4.500 Bisa bisa 5.000. bisa 5.000. Iya, sesuai itu yang bisa 5.000 saya lihat di ininya apa Yang namanya? GT65 kan Pak ya? GT65. Iya. Nah, itu jadi saya menurut hitungan ini aja nih nggak diukur lagi. Jadi kalau saya taikin 4.500 berarti bisa di angka 6 nih gitu. DO-nya berarti atau syukur-syukur 7 kan. Nah, ada gitu, tapi kedodoran juga lumayan juga listriknya. Jadi Naiknya 2 kali lipat, Pak. nah, itu Bapak bayar listriknya berapa selama 3 bulan itu? 3 bulan 12 juta. 3 bulan 8 juta. 8 juta. Heeh. Yang 5 bulan 12 juta.
Yang ini kan dikit, kecil. Oh, total 5 bulan. Nah, 12 juta. 12 juta. Nah. Berarti sebulan 2 ya. Kalau yang pertama itu 8 juta. 3 bulan pertama. 2 bulan pertama 2 juta, 2 juta. 3 juta. Oke. 7 juta sebelumnya nggak nyampe 7, nggak sampai 8 juta. Nyampe 8, 7. Hitungannya 8 juta karena gini. Sebelum itu kan udah dihidupkan, Pak. Iya, iya. Sebelum dimulai udah dihidupkan. Jadi, Ya, apa namanya? Iya, jadi kita masukin dulu ya. Ya, jadi apa namanya? Ngaduk itu tuh apa namanya? Terus yang 2 bulan, 3 bulan tuh 2 bulan selanjutnya 8 juta. 8 juta. 8 juta dari 12 juta maksudnya. Totalnya 15 juta, 12 juta 5 bulan. Oh, 12 juta selama 5 bulan. 5 bulan. Selama 4 ton. Iya. Panennya 4 ton. 4 ton 4,2. Nah, sebetulnya sih tapi ada sisanya kan, Pak ya? masih banyak. Masih banyak sisanya. Enggak duitnya. Masih. Ya lumayan lah. Kalau untuk pemula, kalau menurut teman-teman Ada 30 juta sih, Pak. Ada ya. Jadi 28 tuh bersih. Jadi ada dipakan saya nggak hitung. Itu pakannya kan masih sisa. Masih sisa 8. Sisa 8 apa, Pak? 8 karung. 8 karung. Iya. Karena pakai pakannya kan 160 karung. 160 karung. Iya. Kok udah siapin ya? Iya. 160 karung itu kali 30 kilo ya? Kali 30. Iya. Berarti berapa tuh, Pak? 160 kali 30, 4,8 ton. Panennya 4 ton. Iya. Kalau saya hitung sih 1,1. 1,1. Iya, 1,1. Pas. 1,1 banding 1 daging gitu. 1 banding 1. Iya. Itu pun sebenarnya masih sisa ya? Masih sisa. Buat makan anak-anakan 2 minggu, 3 minggu. Nah, itu setelah panen nih, Pak. Iya. Sekarang Bapak apa pembibitan ya? Saya begini, sebetulnya sih mau daging lagi. Saya mau coba, kalau mau coba itu kan nggak mau sedikit-sedikit saya, kalau mau sekali ini pakai benih ini semua, jadi mau ketahuan nantinya supaya supaya enggak ngitungnya susah lah gitu. Kalau seumpama ini ada benih dari sini, benih dari sini kan campur-campur, jadi kita nggak bisa ngebedain. Kemarin juga ada 10 kilo aja dari Pak Ujang Pandeglang itu kan. Iya. Saya ngitungnya gimana nih, saya bilang. Padahal 10 kilo gitu. Taruh aja sini. Jadi kalau gitu ini kan ikan saya semua nih, pembenihan. Ini kalau memang dianggap sama saya pembenihan ini rugi untuk pembenihan gitu, udah nggak usah dilanjut. Maksud saya untuk satu siklus ini yang ke depan ini saya pakai pembesaran lagi gitu. Pembinaannya Bapak bibitnya dari yang sisa panen kemarin ini? Bukan. Ini mah beli dari Jogja, Pak. Oh, beli dari Jogja. Iya. Ini beli dari Jogja, kemarin sih ada 2.000. Cuma sisa itu banyak teman-teman ya. Akhirnya diambil aja itu sisa 400. Jadi produksi bibit benihnya berapa, Pak, seminggu itu? Seminggu kurang lebih pemijahannya bisa 30.000. Bisa 30.000. Kalau saya hitung dapat 30 canting sih tuh, 30 canting. Satu canting itu saya hitung rata-rata 1.000 lah. 1.000 saya hitung 30 canting dapat 30. Jadi 3.000. Itu kurang kalau untuk pemula. Kalau untuk pemula, kalau untuk bisnis janganlah. Kalau saya nyaranin jangan ya. Iya. Ya apalagi sekelas saya jangan, maaf ya, sekelas saya anaknya banyak masalahnya. Anaknya 10, Pak, yang kuliahnya 2. Yang kuliahnya 2. Yang SMA-nya 2. Kurang banyak, Pak, lahannya. Ya, itu dia maksudnya kalau mau kayak gidein kan. Jadi jual daging aja, jadi supaya ini. Jual daging, Pak. Jual daging lebih Tapi baik. kalau buat pemula masih bujangan, Pak. Bisa. Kali panen misalnya satu siklus dapat Bisa. 30 juta kan? Bisa, satu siklus bisa.
Tapi anak saya nggak berminat, Pak. Nggak ada yang berminat. Anak saya udah besar-besar, Pak. Yang SMA 2, Pak. SMP 1 yang cewek. Yang kuliah 2. Ini nggak ada yang berminat usaha saya itu. Cuman Belum kali, Pak. kalau lihat aja udah. Belum, Pak. Jadi sepertinya bukan kesini profesinya. Saya kan suka ngomong juga. Jadi ini jangan dijadikan profesi, minimal pengetahuan. Iya. Nanti ketika kamu nanti dewasa dan di mana kamu tinggal dan memungkinkan, kenapa enggak gitu kan? Yang orang kan ada susahnya. Kalau saya cuma yang ngisi kekosongan aja, Pak. Jadi di usia saya yang lanjut ini, sepertinya kalau kerja udah nggak produktif. Iya. Jadi udah ngelaku lah, kalau bukan ngerjain kerjaan sendiri mana bisa gitu. Jadi penghasilannya itu kalau buat pemula ya itu tadi boleh, saya bilang Di sih. pembesaran itu ya? Pembesaran tuh boleh. Artinya untungnya ada. Kalau Emang yang selama ini Bapak lihat sebenarnya bisnis di perikanan ini bagaimana, Pak? Bukannya permintaannya besar itu? permintaannya besar, modalnya besar lagi, Pak. Modal besar juga. Iya, jadi artinya gini, ketika kita menutup permintaan itu kan kemana cari untuk menutup itu kan? Iya. Dari teman-teman, kalau kita nggak nurunin modal juga kemampuan teman-teman juga sama kayak kita gitu. Kayak kebutuhan di sini, misalnya di Kabupaten Tangerang, itu kan sehari bisa 2 ton, apa 2 kuintal. Saya sementara kemarin aja yang ini yang minta ke saya gitu, itu ada yang 2 kintal satu hari. 2 kuintal sehari ya? Satu hari 2 kintal. Saya diskusi sama teman-teman gimana, siap nggak gitu. Tapi teman-teman juga nggak mau jual, ada keterikatan gitu, Pak, karena dia ada semacam kontrak gitu, bukan Terikat. terikat. Jadi kita udah jual bebas aja lah, katanya, kemana aja. Sebetulnya sih lah harga lumayan, apalagi teman-teman ada yang ini, Pak, ada yang buat frozen gitu. Frozen food ya? Frozen food itu terus sama macam-macam lah gitu. Ada ngeteng-ngeteng sendiri. Saya sih bukan coba-coba ngeteng sendiri, saya cuman tetangga aja tuh, kapan saya bisa beli. Karena daerah ini saya lihat padat, Pak. Jadi bisa jual ke sekitar rumah gitu. Ya, sekitar rumah sini aja. Kalau memang itu di pintu itu kan saya merekin tuh. Jual ikan ya? Jual ikan nilai segar. Satu hari lumayan gitu. Loh, kalau ada 30 kilo satu hari lumayan juga. Tiap hari, Pak? Ya, tiap hari. Ini selama belum habis saya 2 kolam ini sengaja saya nggak jual. Orang mau diangkat sama orang surga aja nggak saya kasih. Pak, udah saya, ini kan hitam nih, nilai hitam bukan nilai merah. Pak, itu gimana 27? Enggak, jangan deh ya. 30 kilo sehari bisa sejutaan, Pak, sehari, Pak. Iya, lumayan. 30 kilo, padahal saya kemarin hitungan saya cuma dalam paling 60 atau 70 kilo, tapi ini udah seminggu nggak bisa habis. Itu udah saya pisahin tuh 30 kilo tuh. Buat hari Minggu, buat hari Jumat, diambil. Itu udah 30 kilo saya pisahin. Masih banyak juga. Hari-hari besar atau hari-hari tertentu ya. Iya, orang bosan makan ayam sama ikan. Ayam sama daging gitu. Makannya ikan. Jadi rupanya begini, Pak. Rupanya begini. Jadi saya sendiri bisa menikmati hasil saya. Kedua memang agak gurih, Pak. Beda. Ikannya gurih ya? Iya. Beda. Jadi saya beli ikan itu di pedagang itu agak bau gimana gitu, agak nggak enak lah gitu. Tapi ini diapain aja enak gitu. Ya itu ikan bioflok kan gitu, Pak. Nggak bau lumpur, karena proteinnya tinggi deh. Iya. Terus ini udah 1 minggu ini makannya nggak kurang, asal aja gitu. Asal makan aja lah gitu. Soalnya orang mau dijual, dikasih makan juga. Pak, kita lihat Baik. ke kolam kali, Pak, ya? Baik. Ya.
Ini juga buat dijual kan Pak ya? Iya. Oh itu enggak, Oh ini indukan. enggak? Ini indukan. Indukan. Ini indukannya nih guys. Nah ini yang mau dijual ya Pak ya? Ini sekilo. 23. Dua ini Pak, dua per Iya, tiga ini. iya tuh. Bisa sekilo 2 tuh. Yang gede. Udah 5 bulan lah ini. Iya. Ini masukinnya belakangan, Pak. Belakangan dari yang siklus yang pertama itu. Makanya saya ini nggak saya jual gitu. Jual ya. Tapi diketengin ini apa ya? Diketeng. Jadi masih tahu saya, perasaan saya paling 60 kilo, tahu dia nggak habis. Mungkin dia beranak lagi kan. Makanya nggak bisa habis. Berarti lebih. Lebih. Kita kan hanya perkira-kira ya, Iya. Pak ya. Belum pastinya Mungkin berapa. saya udah ngejual kayaknya udah ada sekintal deh. Udah lebih kayaknya. Iya. Ini aja udah 30, udah berarti sekintal 30. Ini berarti udah ada sekintal lebih dah. Sekintal lebih Pak. Yang lain Pak, ayo Pak. Ya. Yang lain kecil-kecil, Pak. Kecil-kecil semua. Ini pembibitan ya Pak. Apa? Ini indukan. Indukan ya. Iya. Oh ini yang gede nih ya Pak ya. Iya itu yang tadi yang saya 30. Sama ya. Nah ini guys, yang ini nih pembibitan nih. Ini yang kecil-kecil nih pembibitan nih. Bisa dilihat tuh. Apa namanya? Anakan nila. Anakan. Pemijahan. Jadi nanti rencananya ini Bapak besarin sampai besar ya Pak ya? Ya sampai 2 jari lah. Sampai 2 jari. Artinya nggak dijual keluar. Nggak jual keluar, tapi sudah ada tuh yang Tapi udah ada yang mau nampungin. ada. Jadi ceritanya ini mah kayaknya nggak pakai dah sama saya. Untuk apa pemijahan itu? Iya, yang udah pembesaran nggak pakai, nggak, soalnya udah ada soalnya. Oh. Nah ini Nah ini ya, ini masih kecil. masih kecil-kecil ya. Ini kira-kira berapa isinya Pak? Ini Ada 1000 ini? Apa nih? 100.000 ada. 100.000 ada? Iya. 100.000 ada. Ini ntar pindah ke kolam besar, Pak. Nanti Dipindahin. surti lagi. Iya. Kalau pembenihan masih begini Pak ya, nggak diapa-apain airnya Pak ya? Enggak diapa-apain. Kasih probiotik nggak? Ini enggak. Enggak. Termasuk enggak ini, dikasih ini aja, kasih molase aja. Molase aja ya? Iya. Kalau probiotik ini apa namanya? Yang penting nggak ada kotorannya supaya Di dasarnya bersih iya. Pak? Iya. Dasarnya bersih ini. Kalau nggak dikasih probiotik, kemungkinan di bawahnya lumpur nih Pak. Iya. Lumpur kan bisa. Lumpurnya jadi lumpur amoniak. pakan. Nah ini ruang blower Pak ya? Ya, iya. Lihat ruang blower Pak. Nah ini ruang blower guys. GT dan Fusu. Oh Bapak nyetingnya di 23 Iya. persen ya? Iya. Oh. RPM-nya saya pakai 200 itu 2.300 sementara sekarang. Karena kemarin saya pakai 2.500 begitu besaran. Jadi kalau ini ada perbaikan Pak, Ah. sementara saya pakai ini dulu nih, ring blower nih. Oh pakai ring blower? Nah, ring blower satu. ini nggak pernah saya pakai sebetulnya sih, kalau ada kerusakan aja sini. Kalau cadangan ya? ini dioprek kan gini, harus mesin hidup terus, saya pakai ring blower nih. Jadi duluan ring blower Pak, root blower Pak? Bapak root blower dulu berarti? Harus blower dulu. Oh. Ya begitu saya mau ada perbaikan, waduh gimana ini ada perbaikan susah ini ya sebenarnya gitu. Saya Iya. beliin ini Oh. nanti buat pengembangan kan bisa. Ini kalau bisa digedein Pak. Iya. Oh. Ini yang kecil banget. Yang berapa? 750 watt ya? Buatan Cina kayaknya Pak ya? Iya. Nah, ini ada 3 nih Pak root blower. Ini bekas ya Pak ya? Belum, iya bekas ini. Bekas. Kan ini belum pakai, bekas belinya sih. Bagus ini. Futsu bekas juga Pak. Kalau ini suka malam Pak. Oh malam dipakai. Kalau ini agak suaranya agak teduh gitu. Oh. Enggak ini. Kalau itu kan tinggi ya Pak ya. Nah
Nah ini ramping dia kalau Iya. gemuk. Agak perbedaan dikit. Suaranya agak ini agak halus dikit. Kalau malam, dulu kan kalau 4.500 berisik Pak. Oh, Terlalu besar, tetangga sempat dengar gitu ya. iya iya. Kedengeran ya Pak? Iya, kedengeran. Ah, ini yang diameter 8 itu Pak ya? Iya. Nah, ini dari yang 2 kolam ini, kalau kita mau pakai semua semua ke sana udah cukup Pak ikan, Bang. Nah, itu udah agak besar tuh, Pak. Oh, ini udah agak besaran Pak. Iya. Ini dari bibit itu tadi Pak? Iya, yang tadi itu. Yang tadi itu ya? Nah, Ini udah agak ini besaran. umur sebulan, Pak. Oh, sebulan nih ya? Sebulan. Kalau ini nih udah kurang lebih 2 bulan. Yang itu? Umur sebulan sama umur sebulan setengah campur sih, Pak. Iya, jadi nah ini. Wah, ini udah kegedean. Iya. Nah, ini yang buat pembesaran tuh yang ini Pak? Iya, kalau mau pembesaran Iya kan? ini, iya. Ini kalau untuk 1 kolam ini, untuk pembesaran semua kolam ini bisa, Pak. Udah cukup ini kemarin 20.000 nih. Ini ya? Iya. Ya hampir cukup lah. Lincah banget sampai Iya. loncat-loncat. Mantep ini Pak. Kenapa nggak dijual Pak ini bibitnya Pak? Saya mau pakai sendiri. Pakai sendiri? Iya. Iya. Kalau di sini kan nggak ada surtilan, Pak, nggak ada surtilan. Langsung, Iya, jadi artinya kita pilih yang gede, bedain kolam aja gitu, pilihnya. Jadi yang nanti Siap Pak. Oke Pak. Terima kasih nih Pak. Baik. Mau berbagi ke teman-teman. Mungkin Pak Sarudi ada pesan gitu Pak? Buat teman-teman yang mau budidaya kan Bapak juga budidaya termakan konten. Jadi sebaiknya kalau untuk teman-teman yang pemula itu tidak belajar dari YouTube semua ya. Oh, tidak salah pesan Artinya gitu ya? iya, pesannya gitu kali ya. Iya, iya, iya. Artinya kalau YouTube semua itu ada yang memang dia jualan, ada yang jualan sebagian. Artinya ada jualan konten mungkin. Ada jualan apa namanya? Ikannya gitu. Jadi artinya nggak Dia semuanya mau real. Mana gitu Pak ya? Iya, nggak mau semuanya real, barangkali gitu aja. Karena begini, kalau semuanya dari itu nanti Dari YouTube. terjerumus. Lebih baik kita kalau ada teman-teman minta informasi, Informasi, ya. berbagi dengan teman-teman sesama pemula atau memang lebih ke lebih senior barangkali. Kalau saya memang Pengalaman, ya. saya mempelajarinya sendiri, karena ketika saya ada kesalahan saya nggak selalu nanya. Kalau biasanya kan gini katanya, kalau selalu nanya melulu bodoh banget sih, nggak mikir. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak nanya juga, bego lagi. Lebih bego lagi kan nanya. Mungkin gini Pak, pertanyaannya tuh kadang-kadang kualitas pertanyaannya kan Iya. menandakan kualitas seorang gitu loh Pak. Iya. Orang yang udah paham, setengah paham, udah menguasai tentu kan Iya. pertanyaan beda-beda gitu. Ya, kalau Semakin dia paham, pertanyaan kan semakin sulit. bagi pemula barangkali jangan juga nyobanya seperti saya pemula tapi udah 19 kolam, artinya kalau mau 2-3 kolam dulu, jadi coba gimana Gitu ya. biasanya gitu. Tapi kalau saya memang ngitungnya bisnis. Tapi Bapak pemula termasuk berhasil Pak. Ya. Bisa panen Pak. Alhamdulillah berhasil lah, dianggapnya sama teman-teman juga berhasil. Berhasil. Jadi cuma Ada mungkin- sisanya, ada sisa duit. ada sisanya. Ada sisa pakan, Ada sisa pakan, sisa duit, sisa ikan juga masih sisa. masih sisa. Jadi malahan belakangannya saya nggak hitung tuh berapa duit dapetnya. Ya udah untungan semua soal Pak. Jadi Iya semua. Nah begitu barangkali buat teman-teman yang mau nyoba dan mau belajar ke sini boleh. Ini saya di desa Kampung Bojong, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing-sharing ke sini aja. Oh, silakan Pak, ke sini Pak ya. Baik, sini saya juga siap
Bukan ngebimbing ya, sama-sama belajar gitu. Kadang-kali temuan dia lebih bagus, saya juga ngikut ke sana. Iya, sharing aja lah. Baik Pak, Iya, terima kasih Pak. baik, Ya. sama. Sukses terus, Baik. semakin maju, Terima kasih. semakin jaya, Iya. sejahtera selalu Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama. Oke. Baik rekan bisnis semua, itu tadi bincang kita dengan Pak Sarudi. Semoga memberikan kemanfaatan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum berhasil dalam budidaya, mungkin ya belum subscribe channel kita gitu. Bercanda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.